Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih sehat? Sudah bersyukurkah Anda hari ini? Bahagia? Alhamdulillah. Semua bersyukur, semua berbahagia. Salah satu kebahagiaan kita, salah satu rasa syukur yang kita senantiasa haturkan kepada Allah, baik melalui sikap atau melalui ucap. Seperti halnya saya sekarang ini, saya bersyukur. Kalau kemarin saya nggak ketemu dengan Ustadz Jamil, hari ini saya ketemu Ustadz Jamil. Apapun yang menjadi wasilahnya, ya, saya menilai ini adalah sebuah rahmat yang Allah berikan kepada saya di bulan suci Ramadan ini, ketemu dengan beliau. Saya tertarik dengan seorang kawan yang bercerita kepada saya, dia merasa nyesal telah bersedekah. Ini kan lucu. Kok bisa ya? Kok bisa? Ini lucunya lucu ini lucunya lucu ini. Lah wong sedekah kok nyesel. Lu sedekah kan urusannya sama Allah. Kenapa mesti disesalin? Dan ternyata dia bersedekah pada tempat yang salah. Artinya begitu dia sedekah, ternyata orang itu orang yang mampu, yang nggak kasih, sepertinya nggak pantas untuk diberikan sedekah. Masih ada yang membutuhkan yang lain. Nah, menyikapi itu gimana, Ustadz? Saya pernah dapat cerita ini dari guru-guru saya di kampung ya. Jadi dulu itu ada orang kaya, soleh, orang kaya soleh. Kerjaan dia itu sedekah sebelum ayam berkokok. Wah, malam ini. Dia cari yang pertama malah kasih aja. Kemudian kasih. Ternyata besok ada orang protes. Wah, apa tuh si Fulan? Orang kaya kok disedekahin. Dia oh ya sudah, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Kan Allah Maha tahu. Yang penting saya sudah niat berbagi. Berbagi. Yang kedua, dia malam itu mencari ini lagi, mencari apa? Mangsa sedekah gitu. Siapa yang mau disedekahin? Karena memang udah ngebet banget pengen sedekah itu, sedekahin, kasih berat. Ternyata pelacur. Nah, terus besok ramai lagi nih. Wah, si Fulan nih udah tahu pezina, pelacur kok dikasih sedekah. Nah, terus besokannya disedekah lagi yang ketiga. Salah lagi ternyata. Garong disedekahin. Garong disedekahin. Nah, kemudian hari ini ada hikmahnya. Ternyata orang kaya itu tersadarkan, ya Allah, saya ini kan orang kaya. Saya orang mampu, kenapa saya disedekahin sama dia? Ya Allah, kemudian dia taubat, minta ampun sama Allah, jadi ahli sedekah. Terinspirasi. Yang kedua, si pezina, wanita ini, pelacur. Dia kemudian Allah kasih hidayah lewat sedekahnya orang kaya, yang soleh ini. Ya Allah, saya belum beroperasi saja udah dikasih rezeki. Ampuni saya Allah. Saya tobat dia, akhirnya nggak lagi jadi pezina. Nah, yang ketiga sama si garong nih. Gue belum ngapa-ngapain aja udah dibagi duit ini. Akhirnya kagak ngegarong lagi. Jadi insya Allah nggak bakal salah. Insya Allah ada hikmahnya. Pokoknya mah kalau kita udah keluarin, udah itu mah urusan Allah. Tuh, buat teman saya yang bercerita, ya, jangan nyesel kalau udah ngasih, ya udah kasih aja. Setelah uang kita berikan, artinya kita sudah nggak punya urusan lagi, ya, kita sudah menunaikan. Selanjutnya Allah yang atur. Tapi baiknya ada skala prioritas. Nah, baiknya ada skala prioritas. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Ini kalau ini dari saya. Bagaimana kemudian kalau kita sedekah melalui lembaga-lembaga? Jadi seperti halnya lembaga-lembaga pengelola sedekah dan zakat atau lainnya itu, ya, kan kita PPPA. nggak tahu, kayak seperti halnya di PPPA ada rukunan. Kan masyarakat nggak tahu digunakan untuk apa. Bagaimana kemudian kita sebagai orang yang menunaikan? Kayaknya mah masyarakat dikasih tahu kali ya. Biasanya lembaga-lembaga yang besar seperti PPA, kemudian kawan-kawan yang lain itu programnya jelas. Kemudian juga reportnya juga jelas. Duit masuknya berapa, keluarnya berapa juga jelas.
Ini seperti ibarat kita nanam di kebun yang subur, di lahan yang subur. Ya kan, programnya jelas, ada yang ke Palestina, ada yang kemudian jadi rumah tahfiz, ada yang ke duafa pun tidak hanya dikasih makan, tapi dikasih pelatihan, dikasih apa. Jadi program jelas. Itu it's okay lah. Semuanya itu baik semuanya. Nah, kemudian juga yang perlu kita coba biasakan itu jangan yang jauh-jauh, yang dekat sama Yang kita, dekat saja. al-aqarib. Ya. Karena kita akan dapat 2 pahala. Pahala sedekah, pahala silaturahim. Ya. Iya, Gitu, iya, betul. iya. Siap. Jadi seperti itu. Memang ada pertanyaan ya barangkali saja. Buat apa sih sedekah ke PPPA Darul Quran? Kan kita nggak tahu. Nah itu tadi. Programnya jelas. Kemudian ada semuanya. Dan informasinya juga bisa dilihat di pppa.id atau melalui Instagramnya juga ada di Darul_Quran. Jadi ada pertanggungjawaban seperti itu. Jadi kita semakin terbuka bahwa sedekah mah kita cari yang terbaik ya Kiai. Betul. Persis. Kita memberikan yang terbaik dan kita cari tempat yang terbaik. Dan salah satu yang terbaik itu adalah bagaimana kemudian lembaga itu memuliakan Al-Quran melalui program Tahfizul Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.